keselamatan pasien, kemudian Selasa dan Rabu untuk visi dan misi. Eee Selasa, Rabu, nggih, Seninnya kan sasaran keselamatan pasien, Dokter. Nggih, Dokter, nggih, bener. Izin kami mulai, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Profesor, Dokter, dan rekan-rekan residen. Pada pagi ini akan dilaksanakan 5 agenda ilmiah, di mana agenda pertama adalah ujian tesis oleh Dr. Syah di ruang conference. Kemudian secara paralel kita akan mengagendakan ilmiah laporan kasus KV1 oleh Dr. Ari Rahmawati, kemudian akan dilanjutkan dengan laporan pagi hari jaga tanggal Rabu 17 Desember tahun 2025. Sebelum kita mulai mungkin kita video visi terlebih dahulu. Langsung ya, Dok. Nggih, kami persilakan kepada Dr. Ari. Waktunya 15 menit, ya, Dok, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Purtika dan rekan residen yang Recording in progress. KV1 saya dengan judul Perjalanan Klinis dan Diagnosis Stenosis Katup Pulmonal Berat dengan defek septum atrium secundum pada pasien dewasa. Sebagai pendahuluan, pulmonal stenosis merupakan kelainan jantung bawaan dengan prevalensi 7% sampai 12% dari jantung bawaan dengan tipe stenosis pulmonal yang tersering. Pada dewasa, kejadian katup stenosis pulmonal itu sekitar 8% sampai 10%. Untuk katup stenosis katup pulmonal yang menjadi konkomitan dengan ASD itu sangat jarang dan merupakan penyakit jantung bawaan yang kompleks. Untuk itu, menjadikan tantangan dalam menosis, sehingga kita perlu memahami perjalanan klinis dan pendekatan diagnosis yang untuk menata laksana pasien. Jadi dari laporan kasus saya, pasien laki-laki 20 tahun diturunkan dari poli jantung ke IGD pada tanggal 13 Oktober 2025 dengan keluhan sesak nafas dan kebiruan di sekitar bibir. Untuk riwayat penyakitnya, perjalanan penyakit pasien dimulai pada tahun 2014 dengan sesak nafas dan mudah lelah, kemudian pasien memeriksakan diri ke klinik dokter umum di Banjarnegara dan dikatakan ada kelainan katup jantung, lalu pasien disarankan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ke rumah sakit. Namun, pasien tidak melakukannya. Pada tahun 2023, pasien mengeluhkan sesak saat berolahraga, kemudian pasien dibawa ke puskesmas. Saturasi saat di puskesmas 80%, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Siaga Medika Purbalingga dan dilakukan perawatan. Di Rumah Sakit Siaga Medika Purbalingga dilakukan USG jantung dan dilakukan penyempitan katup jantung. Setelah perbaikan, pasien pulang, lalu pasien kita kontrol kembali. Pada September 2025, pasien mengeluhkan sesak napas, waktu itu sedang menonton TV, kemudian pasien dibawa ke IGD RSUD Banyumas dan dirawat. Ditemukan stenosis katup pulmonal berat pada pemeriksaan USG jantung. Kemudian pasien di sana selama 6 hari, kemudian setelah membaik, pasien dipulangkan dan diberi rujukan ke Rumah Sakit Sarjito untuk kontrol. Pada tanggal 3 Oktober 2025, pasien mengeluhkan sesak dan kebiruan di sekitar bibir saat menunggu antrian di poli jantung Rumah Sakit Sarjito. Kemudian dia diturunkan di IGD. Untuk keluhan seperti berdebar, nyeri dada, kaki bengkak tidak ada. Namun pasien sering mengeluhkan sakit kepala. Untuk riwayat penyakit dahulu, pasien tidak pernah menderita hipertensi sebelumnya, biru sebelumnya, atau riwayat berat badan sulit naik, atau sering mengalami infeksi saluran nafas waktu saat masih kecil. Dari riwayat penyakit keluarga, pasien tidak pernah mengalami hipertensi, tidak pernah ada riwayat diabetes mellitus atau penyakit jantung bawaan dalam keluarga. Pasien dilakukan pemeriksaan fisik dengan keadaan umum, komposmentis dengan vital sign tekanan darah 163/113 dengan respirasi rate-nya 24, saturasi 80% dengan status gizinya underweight. Dari bibir tampak sianosis dan pemeriksaan jantungnya batas jantung kanan interkostal 2 cm dari linea parasternalis dextra dan batas jantung kirinya di ruang interkostal 4 dan linea midclavicularis sinistra.
Dari auskultasi jantung terdapat bising jantung derajat 3/6 di ruang interkosta 2-3 cm. Dan pada ekstremitas didapatkan clubbing finger dan cyanosis. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan EKG. Pada pemeriksaan EKG didapatkan irama sinus dengan heart rate 77 kali per menit dan rate axis deviation dengan dan terdapat P pulmonal dan terdapat tanda-tanda dari right ventricle hypertrophy dan adanya efis dan terdapat ST depresi pada lead 2, 3 dan AVF. Ini P pulmonalnya dapat terlihat jelas pada lead yang lead 2-nya yang tinggi. Kemudian pasien dilakukan pemeriksaan ronsen torak posisi AP dan lateral dengan kesan pulmon tidak tampak kelainan dan terdapat kardiomegali dan hanya konus pulmonal yang sedikit menonjol. Pada perawatan pasien dilakukan pemeriksaan lanjutan berupa ekokardiografi dengan kesan RA, RV dilatasi, LV hipertrofi dengan fungsi ejection fraction yang masih baik 79% dan adanya pulmonal stenosis valvar severe dan curiga ASD. Pulmonal stenosis valvar severe itu dengan peak gradiennya itu 190 dan adanya fungsi diastolik ventrikel kanan yang menurun yaitu TAP 13. Kemudian pasien ini karena dicurigai adanya ASD lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan bubble test dan untuk mengkonfirmasi adanya shunt intrakardiak dan didapatkan celah pada interarterial septum berukuran 11 dan gembung kontras melintasi langsung dari atrium kanan menuju atrium kiri. Kemudian muncul pada beat kedua mengkonfirmasi bahwa shunt ini adalah shunt intrakardiak yang melalui ASD. Untuk selanjutnya pasien dilakukan pemeriksaan MSCT kardiak dengan yang mengkonfirmasi adanya pulmonal stenosis valve dan infundibular yang berat dengan aneurisma min pulmonari arteri dan adanya ASD sekundung, adanya kelainan arteri koronel ataupun kolateral mayor. Kemudian pasien didiagnosis sebagai pulmonal stenosis valval severe dan infundibular dan adanya ASD sekundum L2R shunt, hipertensi stage 2 dan polisitemia sekunder eksak kronik hipoksia dan ditata laksana dengan amlodipin 2x15 dan propranolol 3x10. Untuk pembahasannya, stenosis pulmonal dibagi menjadi 3 tipe berdasarkan lokasi obstruksi, subvalvar, valvar, dan supravalvar. Dengan temuan klinisnya itu tergantung derajat keparahan obstruksi. Jika ringan itu asimptomatik dan stenosisnya jika berat itu terdapat keluhan sesak nafas, mudah lelah dan bila adanya shunt akan mengeluhkan sesak dan kebiruan. Nah, ini adalah patofisiologi bagaimana ASD dan stenosis pulmonal dapat menimbulkan gejala dan tanda seperti yang dialami pada pasien. Untuk stenosis pulmonal berat itu nantinya akan menyebabkan pressure overload kronis pada right ventricle. Sebagai respon adaptasi dari ventricle akan mengalami hipertrofi konsentrik. Nah, sesuai usia yang bertambah, memerlukan cardiac output juga yang meningkat. Karena adanya hipertrofi, itu akan membuat kekakuan pada right ventricle sehingga sulit untuk meningkatkan volume. Sehingga akan terjadi supply dan demand-nya mismatch. Dan pasien ini mengeluhkan sesak dan lelah saat beraktivitas.
Selanjutnya, eee, jadi pasien ini mengeluhkan sianosis dan adanya tanda clubbing finger pada, pemeriksaan fisiknya. Kenapa terlihat sianosis? Karena hipertrofi ventrikel kanan akan menyebabkan peningkatan tekanan akhir diastolik sehingga, adanya kan itu akan memperparah kondisi, kiri. Jadi, dari sanya yang awalnya dari kiri ke kanan karena tekanan yang tinggi ini dari ventrikel kanan menyebabkan, tekanan yang tinggi pula pada, atrium kanan sehingga, shunt-nya berbalik arah atau reversal shunt menjadi right to left shunt sehingga pasien, terdapat, tanda sianosis. Pada pemeriksaan fisik ditemukan finger, ini merupakan manifestasi klinis dari hipoksia kronis akibat adanya L2R shunt. Nah, darah yang kaya akan fragmen sel besar seperti platelet, megakaryosit itu akan mencapai ujung jari dan melepaskan pertumbuhan dan vascular endothelial growth factor yang menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler dan edema interstisial, proliferasi sel endotel, serta fibroblast. Nah, akumulasi jaringan ikat ini nantinya akan meningkatkan vaskularisasi sehingga menyebabkan jari tabuh tadi. Untuk pemeriksaan fisik pada pasien ini biasanya pasien pulmonar stenosis itu ditemukan buising jantung yang khas berupa systolic ejection murmur dengan kualitas kasar yang terdengar di ruang interkosta 2 linea parasternalis sinistra. Biasanya jika berat, stenosis berat didapatkan ke leher dan disertai dengan trill. Bunyi systolic ejection ini terdengar setelah bunyi pertama. Suaranya ini adalah suara bunyi klik ini bisa berkurang saat inspirasi dan meningkat saat ekspirasi. Kenapa begitu? Karena pada inspirasi kita venous retro-nya itu meningkat, jadi ruang jantung sudah terisi darah. Kan bunyi klik ini adalah bunyi yang mendadak. Jadi karena sudah terisi darah, sehingga katup dari pulmonal itu sudah sedikit membuka dan tidak terjadi pembukaan yang mendadak dengan puntung maksimum dari pulmonal stenosis ini berada di batas sternal kiri atas. Nah, ini adalah diagram dari fonokardiogram yang menunjukkan korelasi antara bising jantung dengan tingkat keparahan stenosis atau murmur. Jadi pada stenosis ringan dan sedang itu murmur pada stenosis akan berakhir pada atau sedikit setelah dari penutupan aorta dan komponen aortanya itu masih bisa terdengar jelas. Namun pada state pulmonar berat, durasi murmurnya itu menjadi sangat panjang dan murmurnya itu melupas sampai melampaui bunyi penutupan katup sehingga biasanya itu bunyi penutupan katup aortanya menjadi tersembunyi atau tidak audible. Selain itu dari pemeriksaan elektrokardiografi kita dan sesuai patofisiologi tadi kita mencari tanda-tanda dari pembesaran ventrikel kanan dan dilatasi dari ilium kanan. Nah, tanda-tanda dari hipertrofi ventrikel kanan itu yang pertama aksisnya right axis deviation dapat dilihat pada lead 2 dan AVF dan gelombang R-nya karena ini adalah ventricle hypertrophy, jadi gelombang R-nya itu memang lebih tinggi, lebih dari 7 mm dan rasio R per S-nya di V1 itu lebih dari 1. Kemudian bisa ditemukan adanya ST depresi dan T inverted seperti di V1 dan V2 atau di ST depresi dan di V1 dan V2. Dan
ditemukan tanda pembesaran dari atrium seperti gelombang dalit 2, 3 dan bisa dilihat 2, 3 dan APF. Namun pada pasien ini yang paling jelas itu terlihat pada lit 2, gelombang P yang tinggi dan lancip. Nah, ini pada pemeriksaan laboratorium pada pasien terlihat pasien mengalami polisitemia VA yang ditandai dengan tingginya HB dan hematokrit. Ini adalah mekanisme dari kompensasi tubuh terhadap hipoksia kronis akibat R2L shunt. Hipoksia ini yang berlangsung lama nantinya akan dideteksi oleh ginjal sehingga akan meningkatkan eritropoietin oleh ginjal. Peningkatan produksi eritropoietin ini akan menstimulasi sumsum untuk memproduksi lebih banyak eritrosit. Sehingga eritrosit yang berlebihan ini akan menyebabkan hiperviskositas yang akan mengganggu aliran darah ke jaringan. Sindrom hiperviskositas ini salah satunya yang mempunyai gejala yang seperti yang dikeluhkan pada pasien, yaitu mengeluhkan sakit kepala. Selain itu, pasien juga dilakukan pemeriksaan NT-proBNT dan hasilnya mengalami peningkatan. Pasien ini menandakan adanya stres miokard dan disfungsi dari ventrikel. Dan dari pemeriksaan sentora kita bisa mengidentifikasi biasanya pada pulmonal stenosis pulmonar berat ini akan mengalami tanda klasik berupa post stenosis dilatation akibat stenosis pulmonal dan adanya kardiomegali. Jika dilakukan proyeksi lateral juga karena dari hipertrofi ventrikel kanan tampak pada proyeksi pada lateral terdapat pengisian yang penuh dari ruang retrosternal. Dan dari vaskularisasi, karena adanya pulmonal stenosis yang berat ini biasanya terdapat oligemia. Nah, ini adalah peran dari TTE pada pasien pulmonal stenosis. Kita dapat mengevaluasi kuantifikasi stenosis dan di struktur jantung. Nah, ada penyelesaian katup dan biasanya pada pulmonal stenosis itu katupnya itu berbentuk seperti kubah. Nah, untuk kuantifikasi stenosis juga bisa dapat menilai di sini terlihat dari stenosis dari peak gradiennya itu yang 190 yang tergolong pada kita pulmonal stenosis itu seperti terjadi pembesaran dari ventrikel kanan dan penurunan dari fungsi sistolik ventrikel kanan dengan tapsanya itu pada N ini 13. Untuk pemeriksaan selanjutnya dalam masa perawatan MSCT kardiak dengan kontras. Nah, untuk ekokardiografi biasanya itu tetap menjadi lini pertama. Namun jika kita membutuhkan detail yang lebih lanjut, maka MSCT kardiak dengan kontras ini sangat diperlukan karena memiliki revolusi spasial yang tinggi dan memberikan gambaran struktur dari anatomi yang jauh lebih tajam. Atau untuk perannya MSCT ini untuk menilai dari fungsi anatomi sebelum dilakukannya tindakan. Seperti pada pasien ini sebelum biografi pulmonal stenosis di infundibular pada permukaan dari MSCT ini tampak adanya pulmonal stenosis infundibular. Lalu pada MSCT ini memberikan informasi juga Meigun rasio pada pasien ini yang masih bagus. Nah, kemungkinan pasien ini
L2 erosion-nya itu masih bisa bersifat irreversibel atau pasien ini bisa bukan mengalami kondisi yang Eisenmenger tetapi pseudo Eisenmenger. Maaf Dr. Ari, terkait waktu mohon dipercepat. Nah, untuk kesimpulan, laporan kasus ini membahas seorang laki-laki 20 tahun dengan diagnosis stenosis cardiopulmonar berat yang mengalami gejala sianosis dan gagal jantung. Untuk evaluasi yang dilakukan meliputi pemeriksaan fisik, perekaman EKG, foto polos ronsen torak, TEE, MSCT, dan laboratorium darah. Hasilnya selain stenosis pulmonar ditemukan juga ASD sekundum dan sekundum pada temuan klinis pada pasien untuk dapat menegakkan diagnosis dan menentukan penata laksanaan pada pasien. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Ari atas pemaparan. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab pada penanya pertama, Dr. Anja. Atau Dr. Nugra. Silakan. Baik, terima kasih Sekor. Selamat kepada Dr. Rahma atas maju laporan KP1 yang sangat baik. Saya izin menanyakan untuk terkait dokter telah menjelaskan temuan elektrokardiografi pada pasien ini. Apakah terdapat karakteristik EKG yang khas pada pasien pulmonary stenosis ini yang dapat membedakan dengan gambaran right ventricular hypertrophy, atrial septal defect-nya atau SD-nya, baik dari segi aksis, morfologi, gelombang, atau mungkin dari pola overload dari ventrikel kanannya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya pada Dr. Nugra. Pada kondisi pulmonary stenosis dan ASD itu sama-sama menyebabkan right ventricular hypertrophy. Namun keadaan dua penyakit ini sangat berbeda. Pada pulmonary stenosis itu adalah kondisi yang mengalami tekanan yang tinggi, pressure atau pressure overload, dan sedangkan pada ASD itu patofisiologinya adalah volume overload. Jadi morfologi dari EKG-nya juga berbeda. Pada pasien dengan stasis pulmonar berat ini akan terjadi hipertrofi pada ventrikel kanan dan dilatih dari atrium kanan. Nah, pada tanda dari pressure out itu adalah kita menemukan adanya karena dindingnya itu yang tebal, makanya ditemukan pada V1 itu gelombang R yang tinggi. Sedangkan karena overload sehingga dia hipertrofinya itu bersifat eksentrik. Jadi dia akan memperlambat dari influx dan akan muncul RBBB. Lalu perbedaan selanjutnya dari aksisnya pada pulmonal stenosis ini kan menghipertrofi karena peningkatan massa otot, jadi biasanya hipertrofinya itu jadi biasanya aksisnya itu geser ke kanan dengan ekstrim seperti pada plus 120 atau plus 150. Nah, sedangkan pada ASD itu tidak begitu ekstrim untuk rate axis deviasinya. Lalu tanda-tanda dari pressure overload selanjutnya itu adanya ditemukan gelombang adanya di segmen T yang bisa dilihat pada V1 itu dan ditemukannya T inverted yang asimetris. Dan untuk misalnya itu
Untuk depresi jarang sekali sangat ditemukan. Terima kasih Dr. Nugra atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada penanya berikutnya, pada Dr. Eva, kami persilakan. Selamat pada Dr. Amel Mawati. Semajunya presentasi laporan kasus yang pertama sudah dijelaskan dengan baik. Tadi saya mendengar ada istilah pseudo Eisenmenger, bisa dijelaskan pseudo Eisenmenger itu maksud seperti apa, Pak Dokter? Terima kasih. Pseudo Eisenmenger perbedaannya dengan true Eisenmenger menurut pemahaman yang kami baca itu adalah perbedaannya terletak pada patologi dari vaskular parunya, yaitu pada true Eisenmenger itu akan sudah terjadi kerusakan yang irreversibel di mana pembuluh darah vaskular parunya sudah diganti dengan ikat fibrosis, sudah mengalami fibrosis, sehingga untuk resisten dari pulmonalnya itu bersifat menetap dan viralnya itu juga bersifat menetap. Eisenmenger itu pulmonal patologi vaskular disease-nya itu bersifat ekstrinsik, artinya itu bersifat reversibel apabila faktor dari ekstrinsiknya itu bisa diatasi karena pembuluh darah parunya itu pembuluh darah parunya itu belum mengalami fibrosis seperti kondisi dari Eisenmenger. Nah, ini bisa salah satu untuk mengidentifikasi dari dua kondisi ini adalah gold standarnya sebenarnya adalah menggunakan RHC, kemudian dilakukan dilakukan oksigen test. Tapi saya melihat dari pasien ini memang belum dilakukan dari kateterisasi jantung kanan, namun sudah dilakukan dari MSCT kardi. Nah, dari MSCT kardiak ini memberikan rasionya itu ini memiliki makna klinis yang sangat penting untuk menentukan dari kelayakan prosedur bedah pada pasien ini. Karena nanti misalnya jika dilakukan intervensi pembedahan pada pasien ini, bila ASD-nya juga ditutup dan dikoreksi, jadi vaskular parunya ini masih mampu menampung dari volume darah tanpa akan mengalami gagal jantung. Ya, terima kasih Dr. Eva. Mungkin dari rekan-rekan PMC yang lain, dari Sasa Cafe 1 mungkin ada yang hendak di Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas prestasinya yang cukup baik, Dr. Rahma. Izin bertanya, saya Sofi dari Cafe 1. Pada pasien dengan PS dan ASD, kira-kira faktor apa yang menyebabkan perburukan pada pasien dewasa dengan PS dan ASD? Terima kasih. Izin menjawab. Terima kasih pertanyaannya Dr. Sofi. Faktor apa saja yang menyebabkan perburukan pada pasien ini? Misalnya pertama dari respon adaptasinya itu sendiri pada masa neonatus itu mungkin adaptasinya memang terjadi hipertrofi, tapi disertai dengan penambahan kapiler
dari kapiler pembuluh darahnya, sehingga kebutuhan oksigennya tetap tercukupi. Namun pada saat dewasa eh, hanya terjadi di pertambahan dari massa ototnya saja, tidak terjadi penambahan kapiler, sehingga kebutuhan oksigen berkurang terus menyebabkan otot jantung itu menjadi iskemik bahkan infark, sehingga menjadi uh, tidak compliant lagi untuk ventrikel kanan, karena kebutuhan pada usia dewasa ini juga kebutuhan kardiak outputnya meningkat. Kemudian pada pasien ini juga mengalami stenosis infundibular akibat dari stenosis pulmonal yang kronis, sehingga obstruksinya menjadi double level. Lalu pasiennya ini juga terdapat ASD, sehingga karena obstruknya yang double level tadi menyebabkan tekanan yang tinggi dari jantung kanannya, sehingga terjadi reversal shunt dari kanan ke kiri, sehingga pasien mengeluhkan mudah lelah. Selanjutnya Recording in progress. Siklus regurgitasi itu juga bisa menyebabkan perberatan pada pasien ini, karena saat sistolik darah yang kembali ke atrium, sehingga tekanan atrium juga makin meningkat. Dari rekan-rekan yang lain? Oke, mungkin dari saya gitu. Terkait pada pasien ini, apakah ada rencana tindakan selanjutnya gitu? Apakah perlu koreksi terkait PS-nya, ataukah dengan medikamen saja pada pasien ini? Untuk pasien ini karena ini merupakan penyakit jantung bukan PS isolated, biasanya kalau PS isolated itu dilakukan PTBV, karena ini ada dari manajemennya, tapi saya sejujurnya belum terlalu membaca untuk manajemennya. Kalau dilihat dari sini pulmonal stenosis dengan disertai jantung bawaan disertai penyakit jantung bawaan lain, itu adalah mungkin bisa dilakukan intervensinya surgical intervention. Begitu, dokter. Oke, baik, terima kasih. Mungkin kami lanjutkan ke sesi berikutnya. Ada mungkin konsulen yang hadir, Dr. Anggoro, dok. Apakah ada nama dok? Oke. Pada pembimbing kedua, pada Dr. Putrika, kardiologis konsultan, kami persilakan, dokter. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Selamat Dr. Rahma ya, sudah melewati ilmiah yang pertama yang kadang-kadang seringkali bikin resah, gelisah. Sampai kemarin waktunya sampai nungguin di depan pintu. Oke, ya mungkin ada beberapa ulasan ini memang seperti yang disampaikan oleh Dr. Rahma, yang terjadi pada pasien ini bukan truly Eisenmenger ya, walaupun dia memang itu clubbing dan sebagainya, tetapi itu bukan Eisenmenger syndrome. Jadi harus dibedakan antara apakah ini pseudo Eisenmenger atau dia adalah memang truly Eisenmenger. Nah, mungkin saya akan sedikit menambahkan ya Dr. Rahma. Jadi bisa dilihatkan EKG-nya mungkin. Ini tadi Dr. Rahma mengatakan bahwa dia ada RP strain. Itu karena dari mana Dr. Rahma? Kan tadi mengatakan ini RPH
sama RV strain ya, benar ya? Ini RV strainnya dari mana? karena ada hipertrofi dari ventricle EKG-nya ini didapatkan dari mana? dari V1, terus lead 2-nya ini juga dokter. Itu yang terlihat jelas di situ AVF-nya dokter. Ya, karena di sini tidak tertulis, jadi makanya. Jadi kalau yang disebutkan di sini itu adalah RPH saja. Dan bahwa sebenarnya kalau untuk yang terakhir ya, yang nomor 4 itu ST depresi dan T inversi di V1 dan V2 mungkin lebih ke ya. Itu tapi harus diingat loh yang ini adalah ciri khas dari RBBB ya. Jadi bahwa yang T inversi itu yang di V1 itu adalah masih terkait dengan RBBB. Jadi mungkin jangan dibaca tersendiri bahwa adalah iskemi anterior gitu, dan sebenarnya V2 itu tidak terlalu jelas. Tetapi RPH strain pada kasus ini itu ada di lead 3 dan lead AVF. Tadi yang disebutkan oleh dokter Rahma. RPH strain di situ. Ya, jadi ini pun juga tidak bisa dibaca sebagai iskemik anterior. Maksudnya ya memang, tapi iskemik anterior. Tetapi maksud saya ini sebenarnya masih satu kondisi secara keseluruhan pasien ini, yaitu RPH yang sudah dituliskan dengan strainnya didapatkan di 3 AVR. Ya. Kemudian coba lagi sekarang pada EKG, ronsen toraks. Ronsen toraksnya tadi, apakah beda ya dengan Beda dok. Itu bukan ronsen toraks pada pasien Pada ini. pasien yang ini dokter. Pada pasien kita ada itunya. Kan toh? Mana ronsen? Nah itu tadi ronsenmu tadi ada. Nah ini yang aslinya pada pasien. Pada pasien ini. Konus pulmonalnya ada atau tidak ada? Jangan ngikutin yang, maaf ya, tapi mungkin jangan mengikutin yang dari ekspertisnya radiologi, karena memang di sini itu memang yang dibaca adalah biasanya mereka kan baca cepat ya, karena harus cepat, bahkan hitungannya nggak sampai 1 menit sudah harus terbaca. Jadi mereka hanya mengatakan pulmo tak tampak kelainan kardiomegali kayak gitu. Mereka tidak akan menilai dari ini apakah ada RPH-nya lebih di mana, dia lebih kardiomegalinya lebih ke RH apa LVH kayak gitu, mereka tidak akan menilai, karena mereka harus dalam waktu kurang dari 1 menit sudah harus ada hasilnya, sehingga ya kadang-kadang kardiomegali aja kelewat gitu. Nah, maksud saya adalah kalau seperti ini kira-kira konus pulmonalnya ada atau tidak ada? Menurut saya agak terlihat ya dok. Agak terlihat. Kok sukanya kok abu-abu atau putih atau lebih ke ada atau tidak ada? Atau mungkin yang lainnya, teman yang satu angkatan. Dokter Sari. Kalau yang ini gimana Dokter Sari? Kira-kira ada atau tidak ada? Izin dokter, menurut saya arteri pulmonalnya atau konus pulmonalnya cukup terlihat atau lumayan prominent. Lumayan prominent. Oke. Kalau saya ini memang ada, tetapi tidak yang kemudian sangat prominent. Ya, itu yang akan membedakan. Jadi kan ini juga vaskularisasinya juga agak sepi ya. Mirip seperti apa? Oligemi, mirip. Nah, tapi biasanya kalau yang pada ASD, yang dengan yang sampai PH, yang sampai dengan ASD, PH yang sampai Eisenmenger, itu harusnya konus pulmonalnya nggak cuma segini. Jadi dia harus lebih besar lagi, ya. Nah, kalau ini tidak, karena apa? Ya itu tadi, kan pasien ini kemudian dia keminya bukan karena Eisenmenger,
tapi karena PS gitu ya. Jadi nggak banyak vaskularisasinya, tetapi di situ konus pulmonnya karena memang tekanan di situ tidak tinggi, yang di MPA-nya, MPA kemudian LPA, RPA, makanya dia konus pulmonanya tidak terlalu menonjol. Hanya menonjol sedikit ya karena PS-nya, tapi tidak sesuai dengan pruning atau oligemi pada ASD saja. Dan ASD-nya ini kalau menurut saya sebenarnya adalah sama, yaitu dia kemudian ketika tekanan terlalu tinggi, dia mencari jalan keluar yang lain. Itu saja mungkin ya, karena sudah 08.15, saya kembalikan kepada Dr. Wicak. Terima kasih Dr. Putrika atas jawabannya. Kepada Dr. Rahma, selamat atas maju presentasi lapsus kami satunya. Kami lanjutkan ke agenda berikutnya, peran jaga hari Rabu tanggal 17 Desember tahun 2025. Kepada tim jaga yang bertugas kami persilahkan. Recording stopped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya mewakili tim jaga Rabu 17 Desember 2025 akan membawakan kasus dengan inisial laki-laki dengan inisial MAN usia 83 tahun yang kemudian kami assess di IGD sebagai STEMI posterior dextra dengan onset lebih dari 48 jam dengan ongoing pain. Kemudian dengan riwayat penyakit penyertanya pneumonia dextra, ISK bakterial, dengan hasil lab kelainannya ada AKI, peta, asidosis respiratorik tidak terkompensasi, dan juga trombositopenia. Baik, terima kasih Dr. Amal atas prestasi kasusnya. Mohon izin dok, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana tim bisa mengkonsep pasien dengan diagnosis STEMI intramuskular sehingga kemudian memutuskan untuk tindakan primary dok. Baik, kami terima pasien ini merupakan rujukan dari Rumah Sakit Wonosari. Saat itu dikatakan memang pasien dirujuk atas indikasinya superior, onsetnya lebih dari 48 jam, namun pasien masih mengalami ongoing pain, sehingga di alasan merujuknya adalah untuk penanganan lebih lanjut. Pada awalnya pasien pertama kali mengalami nyeri dada di 3 hari sebelum masuk rumah sakit, yaitu di tanggal 14 Desember 2025. Saat itu pasien merasakan ampek khas angina dengan pas 56 yang disertai keringat dingin dan mual, namun saat itu pasien memang belum memeriksakan diri. 1 hari setelahnya, karena keluhan tidak membaik dan dirasa berat, akhirnya pasien kemudian ke rumah sakit perujuk. Di sana kemudian dilakukan pengukuran tanda-tanda vital dengan didapatkan tanda-tanda vital dalam batas normal dan dilakukan EKG. Pada EKG kemudian didapatkan gambaran STEMI inferior, yaitu ST elevasi di 23 AVF, sehingga saat itu dengan memperhitungkan onsetnya masih 12 jam, dari perujuk kemudian memberikan loading berupa CPG 4 tablet, aspilat 4 tablet, kemudian dilanjutkan dengan bolus heparin dan dilanjutkan drip. Kemudian dirawat di ICU perujuk saat itu dengan heparinisasi. Namun selama perawatan di perujuk, nyeri dada itu tidak juga menghilang ataupun berkurang. Bahkan nyeri dada tersebut semakin bertambah pada saat pasien mengedan saat hendak buang air. Nyeri dadanya pasnya meningkat yang awalnya 56 menjadi 89 dengan disertai penyerta tambahan yaitu berupa sesak nafas dan keringat dingin. Pada saat itu dilakukan pengukuran tanda-tanda vital, tekanan darah pasien meningkat sampai 199/110 dengan rate 8, dan disinilah RR pasien mulai meningkat ke 32 kali per menit, sehingga saat itu yang awalnya diberikan nasal kanul diaptitrasi dengan NRM 15 lpm dan pasien kemudian diberikan drip NTG
uji dan injeksi petidin untuk mengurangi nyerinya. Karena rasa nyeri yang dirasakan tersebut tidak juga kunjung mereda, akhirnya pasien dilakukan rujukan ke IGD kita. Kita terima pasien itu memang dalam kondisi masih nyeri dada dengan skala FAS 8-9 dengan keluhan sesak. Saat itu posisinya pasien tidak bisa berbaring flat, jadi sekitar 30 derajat dengan disertai gejala mual. Dari kami dapatkan untuk faktor resiko dari pasien ini adalah smoker. Kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan fisik di IGD. Kami terima pasien ini transport dengan tekanan darah 141/78 dengan nadi 92, RR yang meningkat yaitu 30 kali per menit dengan saturasi 90%, NRM 10 LPM. Kemudian kami coba lakukan pemeriksaan fisik kelainan, kami temukan adanya crack dan ronki di bagian basal sepertiganya. Untuk ekstremitas fitting edem tidak ada. Kemudian kami lakukan EKG. Ini adalah EKG pada saat pasien pertama kali datang ke rumah sakit perujuk. Kita bisa melihat bahwa ada gambaran ST elevasi di lid inferior, yaitu di 2G dan juga APF. Ini adalah pertama kali pasien terdiagnosis sebagai STEMI inferior. Kemudian kita bandingkan pada kami terima di IGD. Pada saat kami terima di IGD, memang kami awalnya melihat untuk peningkatan elevasi dibandingkan yang di awal, itu ST elevasi di 23 AVF itu cenderung back to baseline karena tidak sampai satu kotak, hanya 0,5 kotak. Kemudian kami memikirkan jika memang ini merupakan STEMI inferior, kenapa pasiennya sampai sesak sehingga posisinya harus mempertahankan posisi 40 derajat. Sedangkan keterlibatan dari lid anterior sama sekali tidak ada. Kami mencoba berpikir apakah ini ada keterlibatan dominan kiri dengan dominan LCX yang terkena, sehingga kami kemudian melakukan EKG posterior dextra. Nah, pada saat di EKG posterior dextra inilah kemudian kami menemukan memang ada peningkatan ST elevasi di bagian posterior. Sehingga dengan mempertimbangkan saat itu pasien dengan ongoing pain meskipun sudah dengan onset lebih dari 48 jam dan masih failure yaitu sesak, kami kemudian mengusulkan untuk melakukan tindakan primary PCI pada pasien ini. Baik, Dr. Amal, kasih atas penjelasannya. Menurut Dr. Amal, terkait tata laksana pada pasien ini, di mana pasien diterima dengan onset lebih dari 12 jam di rumah sakit perujuk, lalu kemudian dilakukan hemaraisasi, apakah itu suatu hal yang sesuai pada tata laksana STEMI dengan onset lebih dari 12 jam dengan ongoing pain, dan tata laksana seperti apa mungkin yang lebih dibandingkan tata laksana yang dipilih di EKG dari perujuk. Lalu kemudian kira-kira apa yang menyebabkan akhirnya pasien yang sebelum dilakukan terapi antikoagulan di perujuk kemudian akhirnya melanjutkan untuk terapi primary PCI dikarenakan kondisi klinisnya yang lumayan sama gitu ya, masih nyeri dada sejak awal diterima. Baik dokter, jika kita berkaca pada guideline ISC, maka pada STEMI dengan onset lebih dari 12 jam dan kita bisa menjangkau akses primary PCI dalam kurun waktu yang sudah kita tentukan yaitu kurang dari 120 menit, maka selayaknya jika dari rujukan ini bisa menunjukkan terlebih dahulu dokter untuk dilakukan primary PCI dari awal. Pertimbangan perujuk untuk tidak merujuk langsung sempat tim jaga tanyakan dokter. Namun itu memang tidak ada kesimpulan konklusif mengapa pada STEMI yang mereka dapatkan onset lebih dari 12 jam saat itu tidak langsung dirujuk, sehingga baru dirujuk pada saat pasien ini mengalami perberatan nyeri dada dari fase 5 menjadi fase 8 yang awalnya tidak sesak menjadi sesak napas dan ditemukan rel.
Dari situ mereka berkaca bahwa ongoing iskemiknya tidak dapat teratasi sehingga kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Sarjito. Baik dok, sebelumnya dok, pasien ini kan memang dirujuk dengan STEMI inferior dari EKG merujuk. Saya memang tidak dilakukan pemeriksaan EKG posterior ekstra di EKG dari perujungnya dok. Dan kita evaluasi di sini memang ada peningkatan di bagian posterior, sedangkan untuk yang inferior sudah turun ya dok. Nah, apakah mungkin dok ini suatu kejadian infak baru di suatu posterior dibandingkan dengan suatu kondisi STEMI inferoposterior dokter. Dan kemudian berdasarkan hal tersebut, kira-kira dari tim jaga dapat memprediksikan teritori mana yang kira-kira menjadi kulprit pada kondisi ini. Lalu kemudian selanjutnya terkait dengan kondisi di inferoposterior, apakah tim jaga juga menemukan komplikasi terkait STEMI-nya, dokter, selain ditemukan adanya suatu rel? Baik dokter, terima kasih atas diskusinya dokter. Izin menambahkan dokter, jadi memang dari perujuk tidak dilakukan EKG posterior karena mereka sebenarnya melakukan EKG dextra dok. Dari perujuk itu di EKG dextra, hanya saja saat itu memang melakukan dextra tanpa posterior dan dextranya hasilnya normal. Kenapa kami kemudian beranggapan bahwa ini adalah STEMI yang sebenarnya sudah lebih dari 48 jam dibandingkan STEMI yang baru adalah karena nyeri dada yang dirasakan pasien tidak pernah berkurang sama sekali. Sehingga saat itu kalau kami sempat berpikir apakah ini memang lesi culpritnya berbeda dengan yang di awal STEMI inferior karena inferiornya sudah back to baseline. Namun dengan memperhatikan dari hasil anamnesa nyeri dada tidak pernah berkurang dari 56 dan cenderung meningkat ke 89, kemudian disertai gejala tambahan sehingga kami menyimpulkan ini adalah satu rentetan kejadian dengan nyeri dada yang di tanggal 14 Desember tersebut dokter. Untuk keluhan yang kita dapatkan adanya sesak dan adanya rel, sebenarnya ada beberapa kemungkinan yang awalnya kami pikirkan dokter. Karena dari EKG yang kita dapatkan saat ini tidak ada keterlibatan, jika dilihat saat ini tidak ada ST elevasi di anterior dan tidak menggunakan LAD, kemudian kami sempat berpikir apa mungkin sebenarnya sudah ada lesi di LAD tapi bukan lesi akut. Jadi lesi kronis yang kemudian diperberat oleh kondisi akut STEMI-nya. Kemungkinan kedua yang kami pikirkan adalah karena kami mendapatkan ada EKG ST elevasi posterior, apakah mungkin posterior ini menggambarkan kondisi dari kondisi pembuluh darah LCX pasien, di mana mungkin dominan untuk koroner kiri sehingga LCX akan melingkup ke bagian posterior dan lateral sehingga dapat menimbulkan disfungsi darahnya dokter. Itu berapa pemikiran dari tim jaga dokter. Baik. Akhirnya pasien ini kemudian dilanjutkan untuk tindakan primary ya dokter. Mungkin curiganya berarti ini suatu yang culpritnya diduga merupakan suatu keterlibatan LCX di mana LCX memperdarai area posterior dan inferior gitu dok, sehingga mungkin memberikan efek terhadap fungsi LV juga. Sehingga menimbulkan gejala salah satunya adalah sesak nafas gitu dok. Mungkin bisa ditampilkan dokter bagaimana hasil dari primary PCI-nya dok.
dari Saseket mohon dapat dijelaskan. Kalau dari hasil ini dilakukan primary PCI dengan hasil CAD1VD primary PCI di LCX overlap, ini tampak pada view RAO caudal, tampak ini view spider ini tampak pada gambaran LCX-nya tampak proximal. Ini tampak pada gambar caudal, tampak osteoproximalnya itu terjadi stenosis sebesar 30% dan proximal stenosis 40%, sedangkan pada yang LAD-nya itu proximal stenosis 30% dan proximal mid stenosis 50%. Ini pada tampak AO caudal, ini LCX-nya. Pada LCX-nya stenosis 70-90% dan timid thrombus grade 3 dan timid 3 flow, dan ini menimbang lesinya yang diffuse juga dan dicurigai sebagai korban, maka dilakukan pemasangan stent sebanyak overlap. LAD-nya tampak LAD-nya osteomal stenosis 30% dan proximal mid stenosis 40-50%. Untuk di RCA-nya tampak osteoproximal stenosis 30-40%. Kemudian dipasang 2D overlap di LCX. Kalau dari gambaran LCX-nya dikatakan di prolog ada trombus di LCX nih dok, dengan timid trombus grade 3 itu mungkin bisa ditunjukkan dok gambaran trombusnya. Jadi pada pasien ini STEMI infero-posterior ya, kemudian ternyata di diperklubat di LCX. Tadi kalau dari diskusi dengan tim IGD tadi mensuspekkan lesinya di RC atau di LCX dok, kalau dari gambaran EKG. Yang kami pikirkan apakah ini keterlibatannya memang LCX, di mana awalnya kami menduga dok apakah ini dominan pembuluh darah kiri dok, sehingga LCX kemudian akan menyeliputi dinding dari posterior ke lateral sehingga akan menyebabkan gejala sesak pada pasien tersebut akibat disfungsi dari LP. Kalau dari gambaran EKG dok, apa kira-kira yang bisa kita gunakan ya dok untuk memperkirakan lesi? Apakah derajat ST elevasi di lead 2, 3 itu bisa mengarahkan kita kira-kira ini lesinya ada di RC atau di LCX dok? Mungkin bisa ditambahkan lagi EKG produk yang pertama.
Baik dokter, dari bahan yang kami dapatkan dokter, lesi akan dicurigai terdapat lesi kulprit di LCX apabila terdapat ST elevasi di lead 2 itu lebih daripada lead 3-nya dokter. Kalau kami lihat di sini sebenarnya antara perbandingan lead 2 sama lead 3 tidak terlalu berbeda jauh gitu dokter. Jadi bukan lead 2-nya lebih tinggi daripada lead 3. Kemudian ada juga kriteria lainnya adalah depres dengan negatif wave di V4 right dokter. Itu juga tidak kita dapatkan, tapi ada kriteria di mana extension to posterior wall salah satunya adalah ST elevasi di dinding posterior yang kita dapatkan di EKG kita. Karena di perujuk memang tidak dilakukan perekaman EKG untuk bagian posteriornya dokter, hanya dilakukan bagian anterior dan dekstra. Sehingga kami menduga keterlibatan posterior ini dari peningkatan ST elevasinya di lead posteriornya yang kami dapatkan dok. Kalau misalkan kita hanya melihat dari lead 2 dan lead 3 yang tadi secara teori sebenarnya tidak terbukti ya, karena di lead 3-nya lebih tinggi ST elevasinya dibandingkan lead 2, namun ternyata secara dilakukan koroangiografi lesnya di LCX. Mungkin setelah dilakukan tindakan kondisi pasien setelah lead, kemudian dipindahkan mungkin dari tim ICU bisa memaparkan kondisi apakah masih angina kemudian masih ada sesak napas ataukah sudah membaik. Dengan evaluasi menerima untuk pasiennya ini kami terima di CVCU pada jam 11 malam. Kami dengan tensinya 110/61, MAP-nya 80 dengan rate-nya 83. Saat itu untuk gambaran EKG-nya kami terima dengan sinusem dengan hipatologis yang dalam. Untuk kondisi pasiennya saat kami terima itu nyeri dadanya sudah tidak ada, tetapi lebih sesak dengan respiratory rate-nya sampai 36, lalu diberikan suplementasi NRM 15 LPM, tapi lumayan berkurang. Pagi kami operkan dengan NRM-nya 10 liter per menit dengan AGD-nya itu perbaikan dokter. Dokter izin menambahkan dok, jadi pada saat diterima di IGD pasien ini karena sesak, kami lakukan AGD laktat juga dokter. Dengan laktat hasilnya baik, namun hasil AGD-nya memang asidosis respiratorik yang tidak terkompensasi. Ada kemungkinan beberapa multifaktorial penyebab terjadinya asidosis respiratorik tidak terkompensasi pada pasien ini. Yang pertama adalah pasien ini memang ada kemungkinan impending dari edem pulmo dokter yang menyebabkan terjadinya asidosis respiratorik. Kemudian yang kedua adalah ini ada pneumonia dekstra dokter yang terkonfirmasi dari TSUPD. Juga kami melakukan diskusi bahwa pada saat terjadi pneumonia dekstra itu jadi hipoventilasi dari alveolar sehingga dia nanti akan memperangkap dari PCO2-nya dok, sehingga akan menimbulkan kesan AGD asidosis respiratorik. Jika kita lakukan mungkin sebenarnya kita mengatasi salah satunya dok, yaitu edem pulmo yang kemungkinan bisa terjadi pada pasien. Namun proses satunya lagi yaitu pneumonia masih berjalan di pasien, pemberian terapi antibiotik dokter saat ini. Jika melihat dari parameter infeksinya dok, apakah memang mendukung suatu pneumonia yang berat, mungkin dari ronsen dan dari hasil darah lengkap dok? Dari laboratorium memang kita dapatkan leukositosis dok di angka 13.000 dengan peningkatan neutropil persennya 89,6% dok. Jadi memang mendukung suatu infeksi pada pasien ini. Dengan pasien juga ada penyertanya ISK bakterial dok, terkonfirmasi LUL juga. Bisa ditampilkan ronsennya dok.
Ini gambaran ronsen yang saat dilakukan di IGD Sarjito, Dok. Jadi kita memang melihat ini ada peningkatan dari vaskularisasi parunya, dokter. Kemudian ada konsolidasi untuk kesan pneumonianya, dok, terutama di bagian kanan kita bisa lihat itu warnanya sangat berbeda, dok, dibandingkan bagian kiri, sehingga dari TSUPD mengakses pasien ini sebagai pneumonianya dextra, dok. Terima kasih. Ini dari oponen ada yang diskusikan lagi, dok? Oke dok, izin dok mungkin sambil diskusi dok terkait penanganan pasien yang di rumah sakit dok. Itu kan pasien dengan STEMI inferior gitu dok. Biasanya kita jumpai salah satu komplikasinya adalah hipotensi atau mungkin gangguan irama yang sering kita temui. Namun uniknya pada pasien ini malah justru ditemukan suatu kondisi hipertensi emergensi gitu dok. Biasanya kita cukup tricky ya dok memberikan nitrat pada STEMI inferior. Nah, pada subset yang seperti ini, pada pasien-pasien yang STEMI inferior, kemudian dengan hipertensif, apakah pemberian nitrat ini menjadi pilihan utamanya dok, atau mungkin ada hal lain yang bisa kita berikan pada pasien untuk mencegah komplikasi, salah satunya hipotensi atau malah jadi shock kardiogenik. Baik dokter, untuk pemberian nitrat sendiri memang salah satu kontraindikasi apabila terdapat gangguan dari ventricle, dokter. Sedangkan pada pasien ini kita ketahui bahwa dari EKG-nya sendiri itu untuk dextra yang biasanya kan hipotensi itu tidak mengalami kenaikan, dokter, tidak ada ST elevasi. Dengan mempertimbangkan tensi di perujuk tinggi dan di kita rendah serta tidak ada dari hipotensi ataupun ST elevasi di lead dextra, sehingga kami berani dok untuk memberikan NTG itu sendiri. Pertimbangannya saat itu kami furosemid bolus lanjut drip 30 mg per jam, saat itu pasien belum bisa flat dok di IGD kami. Jadi kami memberikan NTG untuk mengurangi APDP-nya. Saat setelah sekitar 2 jam kami tunggu di IGD, pasien akhirnya bisa betul-betul flat dan tenang untuk dilakukan tindakan, dok. Memang pasien datang dengan kilip dok. tapi didapatkan ada reels, ada LV disfungsi dari mana gitu berarti? Ya itu dok, terminologi kilip kan biasanya disfungsi LV, dok, yang kami curigai apakah karena keterlibatan LTX-nya. Tapi kalau kita memberikan inferior posterior kilip agak kurang lumrah terdengar gitu, dok. Mohon diskusinya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang hendak memberikan masukan? Dokter Dimas mungkin yang hendak dengan terminologi kilip pada pasien STEMI inferior. Dokter Dimas, dokter. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter Anggul dan juga dokter Wicca. Sebelumnya saya ingin konfirmasi dulu, berarti untuk menurut tim jaga untuk penyebab edem paru akut pada pasien ini berarti kemungkinan kenapa kalau misalkan bukan karena disfungsi dari ventrikel kirinya? Kami mencurigai karena disfungsi ventrikel kirinya, dok, karena keterlibatan LCX yang kemungkinan dominan sehingga menyelimuti dinding dari posterior lateral sehingga fungsi dari LV-nya, dokter, sehingga menyebabkan impending dari edem pulmonya, dok. Namun saat kami ingin menyatukan terminologi antara inferior posterior kilip, nah itu dok yang kami masih ragu, dok, untuk menyatukan kedua terminologi tersebut, dokter. Kalau menurut kami sih sebenarnya kita sudah sepakat secara tidak langsung ya kalau misalkan pasien ini layak untuk dilabeli dengan kilip, karena kan pasiennya dengan klinis LV dysfunction yang mungkin ke arah kilip 3 dengan klinis edem paru akut, dengan kemungkinan yang menjadi penyebab LV dysfunctionnya karena LCX-nya dominan kilip.
kalau dari hasil Itu dok, jadi kecurigaan kami awal kan ini LCX dominan dok, dominan kiri, sehingga begitu LCX kena akan menjadi masalah. Namun dari hasil terbaca dominannya koroner kanan dokter. kalau menurut kami sih sebenarnya masih ada kemungkinan juga walaupun RCA yang tetap ini LCX-nya mungkin punya andil yang sangat besar juga untuk fungsi pompa LV-nya, sehingga akhirnya ketika LCX-nya punya masalah sehingga tetap terjadi LV dysfunction yang memunculkan gejala depannya, sehingga menurut saya masih tetap pada tempat untuk diberikan label kilip pada pasien. Mungkin begitu. Terima kasih Dr. Dimas. Mungkin Dr. rekan-rekan PPDS yang lain, Dok? Silakan. Iya. Ya, izin menambahkan, melanjutkan dari Dr. Dimas. Ya, jadi mungkin yang diragukan Dr. Amal apakah pada STEMI inferior umrahnya dia adalah RCA, kita bisa menambahkan kilip atau tidak. Jadi ya setuju dengan Dr. Dimas bahwa kita menambahkan label kilip pada STEMI itu apabila terjadi suatu fungsi, dan pada pasien ini kan terbukti yang pertama lesinya bukan RCA, yang kedua dia tidak ada RV disfungsi pada pasien, dan yang ketiga memang kita dapatkan adanya tanda-tanda demam paru akut pada pasien, sehingga memang ada tempatnya pada pasien ini kita labeli STEMI-nya adalah dengan suatu kilip seperti itu dokter, karena sudah bukti bahwa memang RV disfungsi pada pasien, dan kita dapatkan juga lesinya adalah di LCX. Tambah mendukung kita bisa menambahkan terminologi kilip. Ya, itu pendapat dari kami. Terima kasih. Izin konfirmasi Dr. Amal. Jadi kalau misalnya menurut tim jaga ini bukan kilip, apakah memang pasiennya ada CHF sebelumnya? Atau memang sebetulnya ini komplikasi dari dari acute myocardial infarct-nya? Karena kalau memang ini adalah komplikasi dari acute myocardial infarct dan memang terjadi heart failure akibat acute myocardial infarct, saya rasa itu ada tempat kita tetap memberikan kilip pada pasien. Untuk gejala kronisitas dari CHF disangkal sama sekali dokter, tidak ada sama sekali dokter. Kemudian apakah ini merupakan suatu komplikasi dari STEMI-nya? Sebenarnya rasa sesak itu sudah dirasakan dari awal admisi dokter, namun rasa sesaknya semakin memberat sehingga kami menjadi sesak yang bersamaan mulainya dengan nyeri dada ini bukan merupakan suatu komplikasi, tapi merupakan suatu jalan bersama dokter. Sehingga kalau memang clearkan STEMI inferior asal terbukti ada disfungsi LV, kita dapat menyebut kilip, tim jaga sepakat dok untuk pasien ini STEMI inferior exterior kilip 3 dokter. Terima kasih dokter atas izin menambahkan juga nih dok, kalau kita memang berkaca pada kilip dok, jadi memang kilip dan gimbal ini sudah dilakukan dari studi sebelumnya, memang tahun 1957 itu kalau kita melihat dari studinya itu sepaham kami dok, itu memang membagikan klasifikasi menjadi 4 ya, 1 sampai dengan 4, kemudian sebenarnya di karakteristikan masing-masing, kemudian nanti sebenarnya untuk melihat prognostik ke depannya. Jadi kilip 1 itu memiliki mortalitas yang lebih rendah dibandingkan kilip yang 4, seperti itu. Kemudian juga kalau misalkan sepaham kami beberapa pasien misalkan STEMI inferior pun, kalau misalkan inferiornya RCA-nya dominan, kemudian di mana RCA bisa memberikan vaskularisasi ke septal, infraseptal, kemudian terjadi di sana, otomatis nanti mungkin memang LV fungsinya akan menurun juga dokter. Jadi menurut kami sih kalau memang ada LV disfungsi disebabkan karena STEMI inferior, itu masih memungkinkan dilabeli untuk sebagai kilip berapa sesuai dengan presentasi pasiennya. Mungkin nanti akan seperti itu. Mungkin dari rekan-rekan PPDS ada lagi yang tidak didiskusikan. Bila tidak, mungkin kami lanjutkan ke sesi ke pembimbing dokter. Pada dokter Hana kami persilakan dokter. Baik, kasusnya menarik ya. STEMI inferior, ternyata ada posteriornya, ternyata lesinya LCX, ternyata dok kanan, banyak ternyatanya di pasien ini. Ya tapi jadi kita belajar ya, jadi saya setuju bahwa pada pasien ini memang kalau sudah ada keterlibatan LV dysfunction, kita tambahkan kilip walaupun dia adalah sebuah STEMI inferior posterior. Karena kalau tidak, apa yang menjelaskan
Iya, ada railsnya, ada LVD spot-nya. Pasien yang nggak bisa flat, ya kan? Kalau dia pneumonia aja, kita seseknya karena pneumonia aja. Kan nggak akan itu dia tadinya nggak bisa flat terus tiba-tiba jadi bisa flat, ya kan? Oke, diskusinya cukup baik. Saya mau nanya, pertanyaannya simpel aja lah, cepet. Jaga tiganya? Oke, pertanyaan untuk jaga tiga. Apakah semua pasien ACS harus dilakukan pemeriksaan EKG ekstra posterior? Tidak, dok. Pada pasien apa? Kita curiga adanya posterior bila mana ada ST depresi di late anterior, dokter. V1, V2, V3. Kalau ketemu ada ST depresi di anterior lid, dicek post, dokter. posterior. Ya. Terus jaga tiga lainnya ada? Jaga tiganya Curiga RV infarct. Curiga RV infarct dari hipotensi, dok. Hipotensi pada STEMI inferior. Terlibat. Bisa lakukan pemeriksaan EKG dextra. Oke, jadi kalau ada pasien STEMI inferior, hipotensi, cek juga posterior dextra. Kalau STEMI-nya anterior, hipotensi, cek juga nggak? Jaga duanya? Mungkin mau menambahkan? Indikasi EKG posterior sama dextra. Mungkin buat teman-teman yang baru. Ini kan pada banyak kan yang baru-baru kan? Ya, jadi nggak semua pasien ACS itu kita cek EKG posterior dan dextra. Pada pasien apa saja sih yang kita harus langsung cek? Izin coba menjawab nih, dokter. Saya setuju dengan dokter Wahyu tadi untuk indikasi untuk pengecekan EKG eksterioris jika memang ada gambaran ST depresi di V1, V2 dan V3 karena memang merupakan salah satu gambaran resiprokal ya, dok. Jika memang ada ST depresi. Resiprokal dari posterior, dok. Oke. Jadi kalau misalnya ada ST depresi di V1, 2, 3, kita curiganya ada suatu STLV di P7, P8 dan P9. Oke. Terus kemudian untuk indikasi pengecekan EKG dextra sendiri, jika memang mungkin kita melakukan adanya suatu pasien dengan STEMI inferior dengan ST elevasi di 2-3 AVF, kemudian terdapat terdapat klinis hipotensi pada pasien tanpa disertai dengan rails, dokter, kita perlu mengecek EKG dextra untuk memastikan apakah ada infark di area EK atau tidak. Oke, ya dextra dan posterior ya. Oke, itu ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian lulus, kalian kan akan ketemu jadi SPJP rumah sakit, kalian akan ketemu dokter-dokter umum. Nanti ajari mereka bahwa ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita tuh harus melakukan EKG dextra dan posterior karena semua dokter umum itu paham. Gitu ya. Jadi nanti dilaporkan ke kamu pasiennya gini-gini cuma lapor 12 lit aja, padahal ternyata dextra posterior perlu, atau ternyata yang STEMI anterior tapi dicek dextra posterior setiap saat dicek terus, itu kan padahal itu sebenarnya nggak perlu. Ya udah, ya itu ya. Terus ya saya rasa diskusinya tadi cukup menarik ya pasien ini. Terus saya cukupkan aja deh biar bisa segera makan pagi. Oke, terima kasih. Matur sangat dokter Hana atas asupannya, dokter. Izin kami cukupkan, dokter. Jadi pagi ini kita mulai dari banyak hal, dok, pasien STEMI yang kemudian dilakukan tindakan, kemudian masih tersisa problem sesak pada pasien yang akan ditangani di ruang perawatan. Terima kasih pada Dr. Hana dan rekan-rekan PPD sekalian atas atensi dan masukannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.